adik-adik. Jumpa lagi bersama kita, Kak Brikan dan Kak Juwita. Nah, hari ini kita akan ibadah. Tapi sebelum itu kita harus apa dulu, Kak? Berdoa dulu dong pastinya. Oke, siap. Ayo, Kak. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik buat hari ini. Karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan. Sekarang kami mau beribadah. Biarlah Tuhan hadir di tempat kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, Kak. Nah, tapi kayaknya kita kurang semangat deh kalau nggak ada yel-yel. Yuk adik-adik ikutin kakak-kakak ya. Oke. Yel-yel dulu. Coba ya, 1, 2, 3. Jesus, you are my protector. Oke. Nah, Kak, biasanya nih ya, kalau kita kemana-mana tuh, kadang kita nakal nih. Aduh. Tetapi karena nggak ada yang tahu, kita aja bisa melakukan hal-hal yang jahat. Ingat, bukan nggak ada yang tahu adik-adik, tapi kita yang lupa bahwa Tuhan itu melihat loh setiap apa yang kita lakukan. Betul sekali. Tapi kayaknya ada di lirik lagu nih. Apa itu, Kak, judulnya? Mata Tuhan melihat. Oke. Musik. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Kayaknya seru nih, Kak. Kita nyanyi lagi ya adik-adik. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Oke. Lagi ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Oke. Ingat ya. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi. Ingat, Tuhan melihat. Oke. Yeay. Jangan lupa ya adik-adik. Yeay! Nah, Kak, biasanya nih, kalau kita mau menolong orang lain, pasti kita harus mengasihinya juga nih. Ya, betul sekali. Itu dengan cara apa ya, Kak? Simple aja sih adik-adik, dengan meminjamkan pensil contohnya. Itu Nah. bukti kita mengasihi sesama kita. Oke, kayaknya kata ini ada di lirik lagu deh. Yuk kita nyanyi bersama-sama. Pakai gerakan ya. Kasihan. Musik. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Lagi dong, Kak. Pakai gerakan ya. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu apa, Kak? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus.
sayang kepada siapa? Sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Lagi Kak. Sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Oke. Hai. Jadi kita itu harus sayang kepada teman kita. Ya. Seperti kasih Yesus. Yesus. Hai. Oke. Nah, adik-adik kalau kita sayang kepada teman kita harus sayang seperti kasih Yesus. Iya. Nah, terus Kak, kalau kita mau berbuat sesuatu itu untuk siapa sih itu? Semua yang kita lakukan itu harus untuk Tuhan. Karena kasih itu berasal dari Tuhan sendiri. Oke. Nah, kayaknya kita pernah dengar lagu itu deh. Selalu untukmu. Musik. Selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Segenap hidupku hanyalah milikmu, untuk kemuliaanmu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Segenap hidupku hanyalah milikmu, untuk kemuliaanmu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Ayo Kak, ajak kita berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat semua kebaikan Tuhan. Biarlah setiap apa yang kami lakukan, semuanya kami persembahkan hanya untuk-Mu Tuhan. Sekarang Tuhan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat duduk diam, mendengarkan firman Tuhan, dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hai adik-adik semua. Wow, pastinya kalian sudah tidak sabar. Kira-kira hari ini Kak Yosi cerita tentang apa-apa? Pasti kalian sudah tidak sabar. Cia. Oke, sebelumnya kakak mau tanya dulu nih sama kalian. Ada yang kenal nggak? Lihat foto ini. Tada! Siapa yang tahu ini pahlawan apa? Cluenya, banyak nama jalan di Indonesia yang pakai nama beliau. Aduh Kak, aku pernah inget sih, tapi sekarang kakak tanya aku lupa. Oke, dikit-dikit diinget dikit. Atau ada yang masih inget? Oh iya Kak, wah
Itu kantor papa saya di jalan itu, Kak. Itu. Ada? Oh, ada tuh. Iya, Kak. Wah, papa saya kantornya di jalan itu, Kak. Ya, itu adalah Jenderal Sudirman. Oke. Kalau zaman itu beliau dipanggilnya Pak Dirman, gitu ya. Nah, beliau adalah seorang pahlawan nasional. Kerjaannya ngapain? Dia adalah tentara. Jadi, dia memimpin pasukan untuk melawan penjajah. Gitu ya. Dulu masih bergerilya sistemnya gitu ya. Dia berjuang mati-matian untuk membela bangsa Indonesia supaya merdeka. Gitu ya. Dia membantu kemerdekaan bangsa Indonesia. Makanya setelah dia meninggal, dia dapat gelar pahlawan nasional. Bahkan namanya dipakai di beberapa jalan di Indonesia. Nah, beberapa waktu belakangan ini kan kita dihebohkan dengan kemerdekaan Indonesia gitu ya. Semua temanya tentang kemerdekaan. Bahkan ada lomba-lomba gitu ya. Beberapa sekolah pas tanggal 17 itu melakukan upacara bendera untuk memperingati kemerdekaan Indonesia. Gitu ya. Nah, di dalam upacara biasanya itu kita mengheningkan cipta. Gitu ya. Untuk apa? Untuk mengenang jasa para pahlawan. Gitu ya. Nah, salah satunya Pak Sudirman ini atau Jenderal Sudirman. Gitu ya. Nah, jadi seorang pahlawan itu nggak mudah adik-adik. Atau kalau jadi tentara seperti Pak Jenderal Sudirman ini, dia bisa mengorbankan anak dan keluarganya. Namanya perang, namanya membela negara, namanya tugas negara, itu bisa mengorbankan keluarga tentunya. Bahkan yang lebih parahnya lagi, mengorbankan egonya. Gitu ya. Mengorbankan selain waktu, bahkan bisa nyawanya adik-adik. Kira-kira mereka tahu nggak? Pahlawan itu tahu nggak? Kalau dia memperjuangkan negara Indonesia, konsekuensinya tahu nggak? Pasti tahu. Bisa meninggal gitu ya, pasti tahu. Tapi dia tidak egois. Dia tetap berkorban. Bahkan sampai mengorbankan nyawanya adik-adik. Nah, bayangkan. Dari pahlawan itu kita belajar bahwa kita itu tidak boleh egois. Kita nggak boleh mau menang sendiri. Yang lain terserah, pokoknya gue menang. Kalau bahasa kasarnya gitu ya. Yang lain terserah, pokoknya gue kaya. Gitu ya. Kalau bahasa zaman now gitu kan. Nah, mulai dari sekarang kita belajar. Tidak seperti itu. Tidak egois. Kita harus juga memikirkan kepentingan orang lain. Kita juga harus bisa memikirkan sopan santun. Gitu ya. Kita harus memikirkan itu adik-adik. Nah, mumpung kalian masih kecil nih, kakak ingetin. Nanti kalau udah gede, susah diingetinnya. Gitu ya. Kalau udah seumuran kakak tuh, susah. Mereka nggak akan memikirkan lagi sekelilingnya. Yang penting apa tadi kalau bilang? Kalau bahasa kakak tuh, waktu kakak ngobrol sama teman-teman sebaya kakak tuh, yang penting gue happy. Gitu ya. Yang penting gue seneng. Yang penting gue kaya. Orang lain mau miskin terserah. Gitu ya. Kalau bahasa sehari-hari gitu adik-adik. Tapi dari pahlawan ini, dari Pak Jenderal Sudirman ini, kita belajar. Bahkan Pak Sudirman ini backgroundnya seorang guru sebelum dia jadi tentara. Nah, seorang guru itu ya tanpa pamrih. Oh iya kak, dia kan dapat gaji kak. Ya iya, gajinya guru berapa sih? Gitu ya. Dibanding pengusaha kan beda. Dia ngajarin anak-anak supaya anaknya pintar. Ntar udah gede anaknya jadi pengusaha, bahkan jadi presiden, jadi menteri, jadi pejabat gitu ya.
dia berkorban. Bahkan kalau guru-guru zaman dulu itu, dia bisa mengorbankan semuanya. Waktunya, yang penting anaknya pinter. Kadang dia ngeluarin uang karena mungkin ada anak-anak yang nggak mampu, gitu ya. Ada. Sampai sekarang juga masih ada kok. Guru-guru yang punya hati tidak egois. Ada. Nah begitu. Nah itu tentang Pak Jenderal Sudirman. Nah kira-kira menurut adik-adik, di Alkitab ada nggak tokoh yang tidak egois? Ada yang tahu? Oh iya, siapa? Abraham, oke. Siapa lagi? Paulus, oke. Bagus. Ada yang mengorbankan nyawanya. Tentunya adik-adik sudah tahu, yaitu Tuhan Yesus. Wah, itu contoh yang paling keren. Dia tidak egois. Dia tidak marah saat disalib. Dia nurut. Aduh, itu contoh yang sangat baik. Yang harus kita teladani. Kira-kira gampang nggak adik-adik? Waduh, itu susahnya setengah apa ya? Kalau orang bilang itu setengah mati susahnya. Susah banget. Jadi orang yang rendah hati, humble gitu ya, diomelin, bisa terima, mikirnya yang baik, itu susah loh adik-adik. Coba adik-adik kasih tahu temennya. Bisa marah-marah kan? Ah, dasar lu apa gitu ya. So pinter gitu. Ngajarin lagi so pinter, kadang-kadang kan kita suka begitu ya. Padahal masukan dari orang tuh baik. Orang kasih nasihat itu baik menurut kita. Nah kita pelajarin. Oh ternyata benar juga dia ngomong gitu ya, kita harus berubah. Itu baik. Masih bagus ada yang nasihatin. Nah kadang-kadang kita alergi tuh. Dikasih tahu, wah gengsinya gede gitu kan. Nah seumuran kalian dan sebentar lagi, nah ego kalian itu makin besar. Kalau nggak diatur. Kalau kita nggak bisa mengalahkan ego kita ini, makin lama nih, bentar lagi nih kamu udah makin gede nih, makin susah. Kita belajar juga dari Tuhan Yesus. Bahkan dia disalib, dia nggak marah. Bahkan nyawanya dikasih. Itu yang paling tinggi ilmunya. Nah, kita para pengikutnya pun harus demikian. Mengorbankan ego kita. Ya nggak usah sampai nyawa kita dulu deh. Lagian juga mungkin ya kita bukan negara yang terlalu ekstrim gitu ya. Kalau kamu mengikut satu agama, kamu dipenggal gitu ya. Kalau zaman dulu gitu mungkin bisa. Tapi sekarang kan secara general kan ya sudah tidak seperti itu ya. Walaupun mungkin ada beberapa tempat, tapi mayoritas udah nggak begitu. Nah, kita melawan ego kita dulu. Nah, itu kita belajar. Jadi seorang pahlawan itu bukan hanya pahlawan biasa, tapi menjadi pahlawan kehidupan, yaitu Tuhan Yesus itu, yang rela mati ya, buat kita semua. Nah dari sini kita belajar ya adik-adik ya, berubah hidup kita, menekan ego kita, mengendalikan diri kita. Ya, kita bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Jangan emosi. Karena kalau kamu emosi, nanti kamu bisa berlaku yang tidak baik. Kamu berlaku kasar, kamu bisa pukul teman kamu, dan setelah dipukul, ada hukum yang berlaku. Kamu bisa terkena penjara. Gitu ya. Ingat ya, kita lawan ego kita. Kita atur emosi kita, jangan sampai merugikan orang lain. Oke, adik-adik? Nah, semoga firman Tuhan hari ini memberkati kita semuanya. Kita berdoa. Terima kasih Bapa buat firman-Mu pagi hari ini. Biar cerita ini tertanam di hati kami. Dan kami menjadi pelaku firman-Mu. Berkati juga orang tua kami yang telah membesarkan kami, sehingga kami bisa mengenal Engkau ya Tuhan. Berkati seluruh kru yang telah melayani di acara Jump Kids ini. Pertemukan kami minggu depan untuk kami bisa sama-sama belajar firman-Mu kembali ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin.
Halo adik-adik, kembali lagi sama Kak Joni di ayat hafalan. Kali ini ayat hafalan kita terambil dari Mazmur pasal 136 ayat yang ke-1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sekali lagi adik-adik, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dihafal ya adik-adik. Halo teman-teman, ayat hafalan minggu ini Mazmur 23 ayat 1 yang berbunyi, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu Bapa. Bapa, ajarkan kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu. Ini kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Bye-bye.